Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Trisna Dewi, NPM 138, kelas D3 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil output dan interpretasi metode kuantitatif bisnis. Data yang saya gunakan yaitu pengaruh pengetahuan dan kompleksitas tugas terhadap audit judgment di sebuah KAP. Datanya ada di sebelah kanan. Yang pertama yaitu uji deskriptif. Hasil output bisa dilihat di sebelah kiri. Interpretasinya itu dari hasil output dapat dilihat bahwa untuk variabel pengetahuan, kompleksitas tugas, dan audit judgment memiliki jumlah data sebesar 30. Variabel pengetahuan memiliki nilai minimum 10, nilai maksimum 22, nilai rata-rata 14,33, dan standard deviation yaitu 3,772. Variabel kompleksitas tugas memiliki nilai minimum 8, nilai maksimum 21, nilai rata-rata 12,33, dan standar deviation yaitu 3,315. Variabel audit judgment memiliki nilai minimum 10, nilai maksimum 28, nilai rata-rata 17,63, dan standar deviation yaitu 4,979. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Di sini saya menggunakan 3 uji. Uji yang pertama yaitu uji normalitas dengan metode uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Hasil output bisa dilihat di sebelah kiri. Interpretasinya yaitu dari hasil output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yaitu 0,175, maka nilai residual terdistribusi dengan normal karena nilai signifikansi lebih dari 0,05. Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinearitas dengan melihat nilai tolerans dan inflation factor atau VIF pada model regresi. Hasil output bisa dilihat di sebelah kiri. Interpretasinya yaitu dari hasil output di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas karena nilai tolerans kedua variabel bernilai 0,179 dan lebih dari 0,10. Kemudian VIF bernilai 5.600 dan VIF kurang dari 10. Uji asumsi klasik yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas metode korelasi Sperman-Rho. Hasil output bisa dilihat di sebelah kiri dan interpretasinya adalah dari hasil output dapat dilihat bahwa korelasi antara variabel pengetahuan yaitu 0,515 dan kompleksitas tugas yaitu 0,427 karena unstandardized residual memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah di uji heteroskedastisitas. Uji regresi linear berganda. Hasil output yang pertama yaitu uji T atau uji beda. Hasil output bisa dilihat di sebelah kiri. Hipotesis H0 ada pengaruh secara parsial atau menyeluruh terhadap audit judgment. H1 tidak ada pengaruh secara parsial atau menyeluruh terhadap audit judgment. Pengambilan keputusan. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Interpretasi. Yang pertama, pengujian koefisien variabel pengetahuan, yaitu nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 4,089 lebih besar dari 2,052 dan signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000, maka H0 ditolak atau tidak diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan secara parsial atau menyeluruh berpengaruh terhadap audit judgment. Nilai T hitung positif artinya berpengaruh positif. Jika pengetahuan meningkat, maka audit judgment juga akan meningkat. Yang kedua yaitu pengujian koefisien variabel kompleksitas tugas. Nilai T hitung kurang dari T tabel yaitu min 0,376 kurang dari 2,052 dan signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,710, maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompleksitas tugas secara parsial
tidak berpengaruh terhadap audit judgment. Nilai T hitung negatif artinya tidak berpengaruh positif, yaitu jika kompleksitas tugas meningkat, maka audit judgment juga akan meningkat. Yang keempat yaitu hasil output kedua, yaitu uji F. Hipotesis H0 ada pengaruh secara parsial atau menyeluruh terhadap audit judgment. H1 tidak ada pengaruh secara parsial atau menyeluruh terhadap audit judgment. Pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Hasil output bisa dilihat di sebelah kiri. Interpretasi. Pengujian ANOVA variabel kompleksitas tugas dan pengetahuan. F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 39,404 lebih besar dari 3,35 dan signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan kompleksitas tugas secara bersama-sama berpengaruh terhadap audit judgment. Yang kelima yaitu rumus analisis regresi linier berganda, yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Keterangannya yaitu Y. Y adalah nilai prediksi variabel dependen atau audit judgment. A adalah konstanta yaitu nilai Y jika X1 dan X2 sama dengan 0. B1, B2 yaitu koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X1 dan X2. X1 yaitu variabel independen pengetahuan. X2 yaitu variabel independen kompleksitas tugas. Jadi Y sama dengan 1,439 plus 1,242 X1 min 0,130 X2. Angka ini bisa dilihat di hasil output koefisien A. Arti dari angka-angka ini adalah yang pertama, nilai konstanta A adalah 1,439. Hal ini dapat diartikan jika pengetahuan dan kompleksitas tugas nilainya adalah 0, maka audit judgment nilainya 1,439. Yang kedua yaitu nilai koefisien regresi variabel pengetahuan B1, bernilai positif yaitu 1,242. Ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan pengetahuan sebesar satu satuan, maka akan menurunkan audit judgment sebesar 1,242 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya tetap. Yang ketiga yaitu nilai koefisien regresi variabel kompleksitas tugas B2 bernilai negatif yaitu min 0,130. Ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan kompleksitas tugas sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan audit judgment sebesar min 0,130 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya tetap. Sekian presentasi dari saya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.